Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da' ad-din wa tmish 'ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pengajian hadis dari kitab Umdatul Hukam, karya atau ringkasan dari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang hukuman had, yaitu pada hadis 307 dalam kitab saya. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, atashfa'u, apakah engkau itu memberikan pertolongan, fi haddin, dalam satu hukuman had, min hududillah, dari hukuman had yang sudah ditetapkan Allah supaya tidak ditegakkan. Thumma qama, kemudian beliau berdiri, fa khataba, lalu berkhutbah, faqala, lalu beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai para manusia, innama, sesungguhnya tiada lain, ahlaka, membinasakan, alladzina min qablikum, orang-orang yang sebelum kalian, yaitu umat terdahulu, adalah annahum, bahwasanya mereka, kanu, adalah mereka itu, idza saraqa, jika mencuri, fihim, di tengah-tengah mereka, asyarif, orang mulia, tarakuhu, mereka membiarkannya. Wa idza, dan apabila saraqa, mencuri, fihim, pada mereka, ad-dha'ifu, orang yang lemah, aqamu, mereka pun menegakkan, alaihi, terhadapnya, al-hadda, hukuman had. Hadis muttafaqun alaih, dan ini adalah lafalnya Imam Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwa di dalam hukuman had itu tidak ada pilih kasih. Tidak boleh pilih kasih. Kalau yang maling adalah rakyat biasa maka dipotong tangannya misalnya, tapi kalau yang maling adalah pejabat maka dibiarkan, enggak boleh. Hukuman kan ada dua macam ya. Yang pertama adalah hukuman had, yang kedua adalah hukuman ta'zir. Hukuman had itu yang sudah ditetapkan oleh Allah, potong tangan, rajam, dan sebagainya. Nah, ini tidak ada pilih kasih. Tetapi kalau untuk hukuman ta'zir, ini masih bisa kita memaafkan sebagian orang yang punya kedudukan. Seorang tokoh misalnya punya kedudukan tinggi di masyarakat, nah suatu saat dia melakukan satu kekhilafan. Namanya manusia kadang-kadang khilaf kan. Tapi kalau tidak sampai hukumannya hukuman had, nah, maka masih bisa kita tolerir, kita maafkan, nggak ada masalah. Ini karena yang melakukan adalah tokoh ya, supaya menjaga nama dan juga menjaga ketentraman di kalangan masyarakat, maka kita tidak tetapkan hukuman takzir untuk dia, toh ini baru sekali dia melakukan, itu masih bisa. Tapi kalau hukuman had, nah ini tidak bisa sama sekali dimaafkan. Karena itu ketika Usamah ingin memintakan maaf untuk seorang wanita yang maling, maka Nabi mengatakan, atasfa, wahai Usamah. Jadi ini sabda Nabi kepada Usamah. Usamah itu anak angkat Nabi SAW atau cucu angkat Nabi SAW. Jadi ditegur oleh Nabi, atasfa ya Usamah ibni Zaid, wahai Usamah bin Zaid, apakah kamu ingin memberikan pembelaan kepada wanita yang maling ini supaya tidak dipotong tangannya? Padahal ini adalah hukuman had dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bisa, marah dia. Padahal Usamah itu anak angkat Nabi atau cucu angkat Nabi yang sangat dicintai Nabi, Pak. Tapi dalam kasus seperti ini nggak ada kata maaf. Ini sudah keputusan Allah, sudah baku, nggak bisa dimaafkan. Kemudian beliau menjelaskan di dalam khutbahnya, umat-umat terdahulu itu binasa gara-gara tidak adil,
Kalau yang maling adalah syarif, pejabat misalnya, dibiarkan. Tapi kalau yang maling adalah dhaif, yaitu orang yang lemah, maka ditegakkan hukuman had. Nah, seperti yang di Indonesia, ya, rakyat jelata maling ayam dikeprui sampai mati. Pejabat bermiliar-miliar dia kerok, tapi tidak dapat hukuman yang membuat kapok. Ya akhirnya merajalela kerusakan di atas muka bumi gara-gara perbuatan yang tidak adil tersebut. Kemudian saya jadi teringat satu hal, meskipun ini nggak ada kaitannya dengan pembahasan, ya, tapi ada istilah syarif di sini yang artinya orang mulia. Qalu, para ulama mengatakan, kullama zadat tashrif zadat taklif. Apa maksudnya? Kullama zadat tashrif, setiap kali kemuliaan itu bertambah, zadat taklif, maka bebannya pun bertambah. Ini dalam Islam begitu, Pak. Jadi kita tidak boleh maling, ya. Tapi kalau kedudukan kita tinggi, misalnya kita seorang ustadz atau kita adalah tokoh masyarakat, itu maling lebih tidak boleh lagi. Jadi semestinya pejabat-pejabat itu tidak ada yang melakukan pelanggaran, maling atau korupsi dan sebagainya, karena mereka punya kedudukan. Dan ini ungkapan sesuai dengan kalam Allah dalam surat Al-Ahzab. Apa kata Allah dalam surat Al-Ahzab? Allah mengatakan, ya nisa'an nabiyyi lastunna ka'ahadin minan nisa'i in ittaqaitunna. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak seperti seorang pun dari wanita biasa jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kedudukan mereka tinggi, Pak. Istri Nabi itu kalau melakukan sesuatu nanti akan jadi contoh. Misalnya istri Nabi dandan bibirnya dimerahin misalnya. Nah, nanti semua perempuan akan ikut-ikutan karena mereka mengatakan ini orang-orang mulia saja melakukan. Nah, maka apa yang dilakukan oleh istri Nabi berbeda dengan yang dilakukan oleh selain mereka. Kalau mereka melakukan kemaksiatan itu dosanya bisa double, Pak. Ini, ya nisa'an Nabi, wahai istri-istri Nabi, mayyati minkun nabi fahishatin mubayyinah, siapa yang melakukan dari kalian perbuatan keji yang jelas, yudha'af lahal adabu dhifain, maka dilipat gandakan siksa baginya 2 kali lipat. Kok bisa, ya? Katanya orang itu tidak akan dibebani kecuali apa yang dia lakukan saja. Ini kok 2 kali lipat gimana? 2 kali lipat itu karena kalau mereka melakukan perbuatan buruk itu jadi contoh, Pak. Seorang ustadz melakukan sesuatu yang buruk akhirnya jadi tiruan. Coba kalau seandainya misalnya saya sambil ngajar begini ngerokok, Pak. Nah, mungkin panjenengan semuanya ikut merokok. Ustadz itu ya kumpas kempus, melu-melu. Nah, maka apa yang dilakukan oleh tokoh itu biasanya apa? Jadi panutan atau ikutan, sehingga wajar kalau para ulama mengatakan kullama zadat tashrif zadat taklif. Kemudian dalam hadis ini ada kelanjutannya, yaitu walahu min wajhin akhar. Bagi Imam Muslim dari jalur yang lain, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah mengatakan kanat imra'atun, ada seorang wanita Quraisy, tasta'irul mata', dia biasa pinjam barang-barang milik orang, wa tajhaduhu, lalu dia membantahnya. Membantah maksudnya tidak mau mengembalikan, dan dia membantah bahwa dia sudah pinjam. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun menyuruh biqat'i yadiha, untuk dipotong tangannya. Nah, ini berarti pembahasan baru, Pak. Pembahasan tentang apa? Jahidul ariyah. Apa itu jahidul ariyah? Jahidul ariyah itu adalah orang yang membantah bahwa dia pinjam barang. Ada orang pinjam motor kepada panjenengan, kemudian ketika motornya panjenengan minta kembali, dia mengatakan saya nggak pinjam motor dari kamu. Mana buktinya saya pinjam? Mana saksinya mana? Memang waktu kita pinjamkan nggak kita buat saksi. Akhirnya dia bisa mengalah. Lah orang seperti ini menurut al-jumhur atau mayoritas para ulama, la yuqta', tidak dipotong tangannya karena dia bukan maling.
Terus kalau dia bukan maling, istilahnya apa? Li'annahu kha'in wa laysa bisarik. Dia adalah pengkhianat, bukan maling. Beda, Pak. Maling itu mengambil sesuatu yang terjaga di tempatnya, diambil dengan sembunyi-sembunyi, itu maling. Motor ditaruh di dalam rumah, kemudian jam 12 malam pintu rumah dibuka, dibobol, diambil. Nah, itu berarti maling. Tapi kalau orang nitip kepada kita, kemudian kita tidak kembalikan, nah itu kan kita ngambilnya bukan dari tempat yang terjaga, itu malah di tempat kita, maka bukan maling namanya. Adapun Imam Ahmad, beliau berpendapat yuqta'u yadu, dipotong tangannya. Berdasarkan hadis yang sedang kita baca ini, di sini dikatakan bahwasanya dia itu biasanya tajhaduhu, membantah, meminjam harta. Akhirnya kemudian Nabi suruh untuk dipotong tangannya. Nah, maka berdasarkan hadis ini kata Imam Ahmad, dipotong tangannya orang yang melakukan hal tersebut. Nah, kalau menurut mayoritas ulama, maksud hadis ini adalah dia dipotong tangannya itu karena maling, Pak. Bukan karena dia membantah pinjaman. Jadi berarti dia punya dua keburukan. Keburukan pertama, dia biasa pinjam tidak mau membalikan. Kalau diminta dia membantah. Terus perbuatan yang kedua, kejelekan yang kedua, dia maling. Dan ini biasanya nyambung ya. Orang kalau sudah berani minjem milik orang nggak mau mengembalikan, nah, maka dia maling pun juga pasti mau. Kenapa? Karena dia tidak punya rasa takut untuk mengambil hartanya orang lain. Sama-sama kan, mengambil hartanya orang lain meskipun caranya berbeda. Karena itu ringkasnya ini masalah khilafiyah. Apakah jahidul ariyah, orang yang tidak mengembalikan pinjaman itu dipotong tangannya ataukah tidak? Koruptor dengan pencuri apakah hukumannya sama? Nah, tergantung kita menyamakan korupsi dengan maling atau tidak. Kalau menurut versi Imam Ahmad, korupsi itu sama dengan maling tadi, jahidul ariyah, mirip. Sementara kalau kita pakai pendapat jumhur, maka para koruptor yang mereka itu membawa harta rakyat kemudian dikorupsi, yaitu tidak bisa dikatakan maling. Hanya saja kata Imam Malik, orang yang tidak maling seperti misalnya korupsi kemudian dikatakan sebagai pengkhianat, itu hukuman takzirnya bisa sampai kepada pembunuhan. Potong tangannya tidak, tapi karena yang dikorupsi sangat banyak, merugikan besar kepada rakyat, maka boleh dipotong lehernya. Tidak hanya tangannya Pak yang dipotong, tapi lehernya. Itu menurut Imam Malik. Tapi kalau pendapat jumhur, ya takzir itu tidak bisa sampai kepada pembunuhan. Tapi kalau Imam Malik, takzir bisa sampai kepada pembunuhan, tergantung bagaimana kesalahannya dan bagaimana ijtihadnya Imam Malik. Saya sebenarnya cocok dengan pendapat Imam Malik untuk melihat kondisi sekarang, karena banyak sekarang ini korupsi, Pak, yang dimana mereka merugikan banyak orang. Tidak hanya merugikan satu orang atau satu keluarga, tapi sudah satu negara dirugikan. Karena yang diambil di korupsi itu triliunan. Nah, kalau orang seperti itu hanya dipotong tangannya, kok sama dengan orang yang maling HP? Kan kurang cocok kayak begitu. Potong aja lehernya. Nah, cocok saya dengan pendapatnya Imam Malik melihat kondisi yang ada zaman sekarang ini. Alhamdulillah. Berikutnya 308 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW didatangkan kepada beliau birojulin dengan seseorang laki-laki qasyaribal khamra, yang dia telah minum minuman keras. Fajaladahu, lalu Nabi mencambuk orang tersebut bijaridataini dengan dua pelepah kurma, nahwa arba'in, sekitar 40 kali cambukan. Qala, perawi mengatakan, wa fa'alahu, dan telah melakukannya pula Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah. Falamma kana Umar, maka tatkala adalah Sayyidina Umar menjadi khalifah, istasyaran nas, dia pun musyawarah kepada para manusia, maksudnya para ahli syura, dia punya ahli syura. Faqala Abdurrahman bin Auf, maka berkatalah Abdurrahman bin Auf, ini salah satu dari ahli syura beliau, akhafful hududi, paling ringannya hukuman had itu adalah 80 kali cambukan. Fa'amara bihi Umar, lalu pun Sayyidina Umar memerintahkan 80 kali cambukan untuk orang yang minum minuman keras. Hadis muttafaqun alaih.
Hadis ini menunjukkan bahwa hukuman had untuk orang yang minum minuman keras ini bisa pilih kita dua pilihan. Boleh kita cambuk dia 40 kali sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Boleh kita cambuk dia 80 kali sebagaimana dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi ini termasuk dari sunnah Sayyidina Umar yang kita disuruh oleh Nabi SAW untuk kita ikuti sunnahnya para khulafaur rasyidin. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Dalam hadis yang lain, lazimilah atau ikutilah sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Nah, ini salah satu contoh sunnahnya khulafa'ur rasyidin, yaitu Sayyidina Umar, karena beliau termasuk dari khulafa'ur rasyidin. Dan ini tidak bisa kita katakan berarti Sayyidina Umar mengubah aturan Nabi, tidak ya. Dia tidak mengubah, Pak. Tapi dia menambahi apa yang sudah diatur oleh Nabi SAW. Beliau mencambuk 40, tapi beliau tidak pernah mengatakan jangan lebih, nggak pernah. Dan di sini dikatakan nahwa, sekitar. Namanya sekitar itu bisa lebih, bisa kurang, bisa pas. Sekitar apa? Berarti Nabi sendiri tidak pernah menetapkan harus 40, enggak. Tapi biasanya beliau prakteknya itu 40. Nah, ketika Abu Bakar menjadi khalifah, ngikuti Nabi 40. Pas Sayyidina Umar menjadi khalifah, dia menambah 40 tambah 40. Sehingga yang 40 pertama ini adalah hukuman hadnya, 40 tambahannya ini adalah hukuman takzirnya. Sehingga dari cerita ini pun juga kita ambil pelajaran bolehnya menggabungkan antara hukuman had dengan hukuman takzir. Hukuman had itu yang sudah ditetapkan oleh Allah, terus ditambahi dengan hukuman takzir atas ijtihadnya seorang khalifah atau seorang imam, boleh. Dan di sini Sayyidina Umar itu istisyarah atau musyawarah kepada para sahabat ini gara-gara banyak orang yang mabuk dan tidak kapok-kapok, Pak. Jadi sudah dicambuk 40, nanti kalau sudah sembuh dia mabuk lagi. Likathrati, karena banyaknya syaribi al-khamr, orang-orang yang minum minuman keras. Jadi mereka nggak kapok-kapok gitu loh. Nah, padahal hukuman itu namanya hukuman itu ditetapkan supaya orang kapok. Lah ini sudah dicambuk nggak kapok-kapok. Misalnya pagi sudah dicambuk 40, tiba-tiba sore masih ada lagi yang mabuk. Berarti yang sore itu belum kapok dengan sebab adanya hukuman bagi yang pertama. Nah, oleh Sayyidina Umar kemudian dikumpulkan yang disuruh. Ini enaknya gimana? Nah, akhirnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf punya usul. Udahlah disamakan saja dengan hukuman had paling ringan, yaitu 80 kali. Yang dimaksud hukuman had paling ringan itu maksudnya adalah hukuman had yang disebutkan di dalam Quran. Jadi hukuman had paling ringan maksudnya apa? Yang disebutkan akhaful hudud, yaitu fil Quran, yang disebut di dalam Quran. Nah, yang disebutkan dalam Quran memang tidak pernah kita dapati hukuman had 40 untuk yang minum minuman keras, tidak ada. Itu adanya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau 80 kali kita temukan dalam surat An-Nur ayat 4. Fajriduhum thamanina jaldah, yang menuduh zina perempuan yang baik-baik, maka cambuklah dengan 80 kali cambukan. Nah, inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi bukan berarti 40 kali untuk yang mabuk itu bukan hukuman had, bukan begitu ya. Itu juga hukuman had, tapi hukuman had yang ada dalam hadis Nabi. Nah, sementara perkataan Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini adalah hukuman had yang paling ringan yang disebutkan dalam Quran. Nah, maka mulai dari hadis ini sudah masuk bab baru, babu haddi syaribi al-khamri. Bab hukuman had bagi orang yang minum minuman keras. Kalau yang sebelumnya babu haddi as-sariqah, bab hukuman had bagi orang yang mencuri. Kemudian dalam hadis ini disebutkan bijari datain, mukulnya itu dengan pelepah kurma.
Di Indonesia kan nggak ada pelepah kurma, Pak. Atau kalau ada susah mencarinya. Saya kalau di Bangkok itu Sragen itu saya melihat ada pohon kurma. Nah, apakah semua kita harus cari ke sana dulu? Enggak harus. Maka jari datai, ya, au bin na'al atau dengan sandal juga boleh. Sandalnya orang Arab kan antep-antep, ya. Wah, dipukulkan gitu apa? Susah. Au atau bisaut dengan cambuk, nah, boleh juga, ya, terserah. Tidak harus dengan pelepah kurma. Ini dilakukan dengan pelepah kurma karena di sana mudah untuk mendapatkan pelepah kurma. Yang penting dipukul supaya kapok, ya, dan pukulnya adalah bagian punggungnya sini. Berikutnya 309. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza apabila daraba memukul ahadukum salah satu kalian kepada orang lain, falyattaqi maka hendaklah dia menjauhi al-wajha, area wajah." Hadis muttafaqun alaih. Jadi maksudnya kalau kita memukul yang diizinkan oleh Islam seperti misalnya tadi mencambuk orang yang mabuk, maka jangan dipaskan di wajahnya, enggak boleh. Kenapa tidak boleh di wajah? Karena wajah ini adalah anggota tubuh yang paling mulia, sehingga dijaga area yang paling mulia, dan ini kalau dipukul itu bisa madharat. Li'annahu asyrafu al-a'dha, karena dia itu adalah anggota tubuh yang paling mulia, wa li'annahu khatar, dan karena dia itu sangat bahaya, khatir, bahaya. Salah satu bahayanya kalau dipukul di wajahnya, itu di wajah ini banyak syaraf-syaraf. Nah, kalau nanti mengenai satu syaraf yang tidak pas, itu bisa menyebabkan kematian. Sudah sering kan pandangan dengar cerita orang sakit gigi kemudian nggak diobatkan akhirnya mati. Nah, ada syaraf-syaraf di sini. Demikian juga jerawat katanya, ada yang sangat bahaya. Nah, maka hati-hati main jerawat, nggak usah dipites-pites begitu. Itu bisa kalau tidak tepat itu nanti bisa mudarat yang sangat besar. Karena itu memukulnya di dalam area punggung sebagaimana dalam hadis yang lain. Berikutnya 310, wa an Abi Burdah al-Ansari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yujladu, tidak boleh dicambuk, fawqa 10 aswatin, di atas 10 cambukan, illa kecuali fi haddin, di dalam had, batasan min hududillahi, dari batasan-batasan Allah Ta'ala. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa untuk selain batasan Allah tidak boleh kalau kita hukum di atas 10 cambukan. Dengan kata lain, at-ta'zir itu aktsaruhu asyratu jaladat, maksimalnya 10 kali cambukan. Karena ada hukuman had, ada hukuman ta'zir tadi ya. Hukuman had yang sudah ditetapkan oleh Allah, ta'zir yang belum ditetapkan oleh Allah. Nah, yang belum ditetapkan oleh Allah ini tidak boleh lebih dari 10 jam, maksimalnya 10 cambukan. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, yajuzu bi aktsar, boleh lebih banyak dari 10 cambukan. Jadi menurut mayoritas para ulama 11 cambukan boleh. Bahkan tadi kata Imam Malik, takzir sampai kepada dibunuh boleh. Nah, bunuh itu lebih daripada cambukan, Pak. Karena cambukan tidak menyebabkan kematian. Nah, terus pertanyaannya bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini kan sudah mengatakan tidak boleh cambukan lebih dari 10 kecuali dalam had. Nah, perlu kita pahami bahwa kata-kata had di sini ini bukan hukuman had yang tadi sudah kita bahas. Istilah hukuman had yaitu potong tangan, kemudian dirajam dan sebagainya. Itu istilah bukan istilah dari Allah, bukan istilah dari Nabi, tapi istilah dari para ulama. Nah, jangan menafsiri sabda Nabi dengan istilah yang dipakai oleh para ulama. Ketika Nabi mengatakan had, ini bukan semakna dengan istilah had yang dipakai oleh para ulama. Para ulama fikih dalam kitab fikih menulis hukuman had, itu maksudnya tadi ya, rajam, potong tangan dan sebagainya. Tapi ketika Nabi mengatakan kata-kata had
itu yang dimaksud adalah batasan Allah. Yang dimaksud batasan Allah itu dua. Apa batasan Allah? Yang dimaksud batasan Allah adalah al-awamir wan nawahi. Hududullah, batasan Allah itu adalah al-awamir wan nawahi. Perintah Allah dan larangan Allah, itu namanya batasan. Misalnya Allah mengatakan sholatlah 5 waktu, nah, itu berarti batasan Allah, Pak. Misalnya Allah mengatakan jangan berkata yang jelek, nah itu berarti batasan, Pak. Sehingga maksud hadis ini adalah untuk batasan Allah kalau dilanggar cambukannya 10 lebih boleh. Tapi kalau batasan manusia yang dilanggar, nah, tidak boleh nyambuknya lebih dari 10. Contoh apa batasan manusia? Lampu merah bangju. Kalau sudah merah itu jangan robos. Ini masih ada yang robos. Kemudian Pak Polisi nangkep, mau dihukum takzir. Nah, tidak boleh lebih dari 10, Pak. Karena berhenti di lampu bangjo itu tidak pernah ada dalilnya di dalam Quran maupun hadis Nabi SAW. Itu bukan batasan Allah, tapi itu batasan manusia. Contoh misalnya masjid ini, Pak. Misalnya masjid ini panjenengan kasih peraturan dilarang tidur di dalam masjid karena karpetnya nanti bau kalau kena keringat. Bolehnya tidur di luar, misalnya. Nah itu aturan bukan aturan Allah, Pak. Itu aturan panjenengan, aturan manusia. Sehingga kalau ada orang melanggar, maka tidak boleh seandainya dicambuk lebih dari 10. Enggak boleh. Tetapi kalau ada orang maling di kota infak masjid, nah maling kota infak masjid itu dilarang oleh Allah. Bahkan dimanapun nggak boleh kita maling. Nah sehingga kalau dia mau dihukum takzir, yaitu karena maling kota infak masjid, tapi tidak sampai nisab ya, nah, maka silakan lebih dari 10 kali boleh, karena maling itu termasuk aturan Allah atau batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga jangan menyamakan antara istilah had di sini dengan istilah had yang ada dalam kitab fikih. Berikutnya 311 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ittala'a fi baitika," seandainya mengintip di dalam rumahmu ahadun seseorang, walam ta'dzan lahu, dan kamu tidak ngasih izin kepada dia, fa khadaftahu bihasatin, lalu kamu mengetapel dia dengan kerikil, fa faqata 'ainahu, lalu kamu itu melepaskan matanya dari tempatnya, mencomplongkan matanya, maka na'alaika min junah, tidak ada atasmu dari dosa. Hadis muttafaqun alaih, dan ini lafalnya Imam Bukhari, dan di dalam riwayatnya Imam Nasai, fala diyatal, maka tidak ada diyat, tidak ada ganti rugi, wala qisas, dan tidak ada qisas atau hukuman yang sama. Hadis ini bicara tentang kezaliman dilakukan oleh seseorang dengan cara mengintip rumah orang. Nggak boleh, Pak. Ada orang kayu pintunya itu agak rusak, sehingga ada celah sedikit. Kalau kita memasang mata kita di celah tadi akan kelihatan bagian dalam. Itu nggak boleh dilakukan seperti itu. Kita bilang kepada pemilik rumahnya, Pak, itu ada celahnya. Nanti kalau panjenengan keintip, tutup saja. Nah, maka kita bolehnya mengingatkan supaya dia memperbaiki pintunya, tapi tidak boleh kita mengintipnya. Seandainya kita mengintip, berarti kita dolim. Karena dolim, maka mata yang dolim ini boleh untuk dihukum. Dihukumnya dengan apa? Dicongkel dengan sendok misalnya, atau dengan garpu. Nah itu seandainya dilakukan oleh pemilik rumah, itu kemudian matanya lepas, tidak ada ganti rugi. Padahal nilai mata itu di dalam Islam, kemarin sudah kita bahas, satu mata nilainya 50 ekor unta. Karena mata kan ada dua. Nah, berarti kedua mata ini adalah 100 unta, maka satu mata 50 unta. Nah untuk ini tidak ada hukuman, tidak ada ganti ruginya. Kenapa? Karena dia dolim. Dolimnya adalah dia mengintip pada rumah seseorang tanpa diberi izin oleh pemilik rumah. Nah, sehingga dia tidak punya hak untuk mendapatkan ganti rugi.
Istilahnya kalau dalam hadis Nabi yang lain, itu Nabi mengatakan li'irqin dhalimin haqqun. Laisa li'irqin dhalimin, tidak ada hak bagi orang yang zalim, hakun, mendapatkan hak, enggak mungkin, okay? Nah, sehingga matanya karena sudah berbuat zalim, mengintip rumah orang, maka tidak berhak untuk dikasih ganti rugi sama sekali. Dan ini menunjukkan bahwasanya berbuat zalim itu sekecil apapun tidak boleh, Pak. Sekedar ngintip aja nggak boleh. Mungkin yang diintip nggak kelihatan. Kalau dalam kamar kan kelihatan. Nah, ini nggak di dalam kamar. Ini cuma di ruang tengah misalnya. Nggak ada orang di situ. Tapi ngintip itu udah nggak boleh. Itu zalim, perbuatan zalim, nggak boleh. Karena itu haknya orang kita ambil. Bagian dalam rumah orang itu haknya mereka. Tidak boleh dilihat oleh orang yang tidak diizinkan melihat ke dalamnya. Kemudian hadis berikutnya 312. Monggo. Ada berduri untuk dilawan atau dia tidak tahu pukul sampai matanya. Maling kemudian kita hadapi sampai dia patah tulangnya, apakah kita mengganti rugi? Enggak. Sama dengan perampok, ya. Perampok mencegat kita, kemudian karena kita ahli bela diri, kita lawan. Ternyata dia kalah, Pak. Tengkoknya, tulangnya retak karena kita pukul, nggak ada ganti rugi. Salah dia sendiri, kenapa dia merampok? Tidak boleh kita langsung membunuh perampok. Bolehnya dengan cara yang paling ringan. Apa cara paling ringan kita untuk menghadapi dia? Misalnya dengan teriak maling, nah, terus dia sudah lari ketakutan, udah nggak usah diapa-apain. Jangan sampai kita teriak maling, dia udah lari, kemudian malah kita tembak sampai mati, nggak boleh. Dia udah lari, Pak. Tapi kita bilangi maling, dia malah mengeluarkan senjata belati. Wah, ini bahaya ini. Kalau belati tidak segera kita hadapi, kita bisa ketusuk ini perut kita ini. Nah, maka kita hadapi dengan yang lebih daripada itu. Dipukul tengkuknya sampai dia gelinding, nggak apa-apa. Kalau memang kita bisa menghadapi dia dengan cara tersebut. Kalau nggak bisa, lari boleh, Pak. Daripada kita melayang nyawa kita. Berikutnya 312 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, "Ja'a, telah datang rajulun, seorang laki-laki, ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasta'dzinuhu, minta izin kepada Nabi fil jihad, untuk melakukan jihad. Faqala, maka beliau bersabda, ahayyun, apakah masih hidup walidaka, kedua orang tuamu? Qala, dia mengatakan, na'am, ya. Qala, beliau bersabda, fafihima, maka kepada kedua orang tuamu, fajahid, maka hendaklah kamu berjihad di dalam mengurusi kedua orang tuamu. Ini sampai di sini, ini sudah selesai pembahasan hukuman had, Pak. Ini sudah masuk kitab baru, Kitabu Al-Jihad. Monggo. Ya. Kita pertama, tapi pintunya itu bukan kita. Karena kalau kita lihat Kita bertamu, kemudian pintunya terbuka. Bolehkah kita melihat ke dalam? Bolehnya adalah yang terlihat dari orang yang lewat saja, Pak. Jadi misalnya gini, ini pintu rumah saya di pojok sini, kemudian gerbang saya di sini. Orang lewat, nah otomatis karena pintunya di sini terbuka, maka ketika dia lewat dan di sini gerbangnya terbuka, maka apa yang terlihat di depan pintu tadi kelihatan semua oleh orang yang lewat. Itu saja boleh, Pak. Tapi kalau kita kemudian berada di depan pintu, kemudian melongokkan begini, nah ini nggak boleh, Pak. Makanya Nabi kalau bertamu itu berada di sampingnya pintu. Misalnya ini pintu ya, nah ini boleh berada di samping. Ini adabnya, Pak. Jadi kita tidak menghadap di depan begini. Karena kalau kita menghadap di depan, sementara ini pemilik rumahnya mojok di tembok sana, sedang duduk tidak pakai jilbab, itu bisa kelihatan oleh kita karena kita berada di depan pintu pas. Nah, karena itu adabnya adalah ruknihil aiman wal aisar. Ruknihi, sampingnya pintu, al aiman wal aisar.
walakin akan tetapi min ruknihil aiman wal aisar, dari sisi kanan atau sisi kiri pintu. Pokoknya di mana yang kira-kira kita berdiri itu tidak mengganggu pemilik rumah. Kalau di kiri mengganggu pemilik rumah karena bagian sananya yang terlihat, padahal biasanya untuk sembunyi, nah, jangan di kiri. Kalau bagian kanannya yang untuk sembunyi, berarti jangan di bagian kanan, begitu. Kemudian Nabi mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, ya, diulang sampai terdengar oleh pemilik rumah. Ini hadits riwayat Abu Dawud sahih. Dan ini adab-adab Islam kalau sudah kita lakukan, insya Allah tidak akan terjadi apa yang tidak diharapkan. Baik, adapun ini kitabul jihad. Definisi dari jihad, yang artinya jihad itu adalah bersungguh-sungguh di dalam melakukan sesuatu, ya. Maka definisi jihad itu adalah badlu al-juhdi fi qitalil kuffari wal bughati. Jihad itu adalah sungguh-sungguh di dalam memerangi orang-orang kafir atau memerangi pemberontak. Nah, jadi ada dua macam jihad. Ada jihad memerangi orang-orang kafir, penggal lehernya sampai mati. Ada jihad memerangi orang-orang pemberontak. Pemberontak yaitu orang-orang yang memberontak terhadap pemerintah yang sah. Ada khalifah Amirul Mukminin, ya, sah. Kemudian ada orang-orang yang tidak setuju dengan khalifah, ingin memberontak. Nah, itu namanya bughat. Ini juga perlu kita perangi supaya tidak terjadi kekacauan di antara kaum muslimin. Nah, itu semuanya ada dalilnya dalam ayat maupun hadis Nabi SAW. Nah, di sini ada seorang sahabat Nabi minta izin untuk jihad. Ternyata oleh Nabi disuruh untuk sungguh-sungguh merawat orang tuanya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya jihad perang itu hukumnya fardu kifayah. Jihadul kuffari fardu kifayah. Memerangi orang-orang kafir hukumnya fardu kifayah. Wa al-jihadu fi birril walidaini fardu ain. Sementara sungguh-sungguh untuk birrul walidain itu hukumnya adalah fardu ain. Nah, maka di sini oleh Nabi disuruh untuk birrul walidain karena orang tuanya masih membutuhkan kepada anaknya. Jadi runtutannya bagaimana? Kok malah disuruh birrul walidain? Kok malah dilarang jihad? Karena tadi, Pak, hukumnya yang lebih wajib itu yang didahulukan. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Dahulukan fardu ain. Ada fardu kifayah, ada sunnah. Nah, dahulukan yang fardu kifayah. Ada sunnah ain sama sunnah kifayah. Dahulukan yang sunnah ain. Sunnah kifayah yang terakhir. Jadi urutannya fardu ain, fardu kifayah, sunnah ain, sunnah kifayah. Fardu ain itu yang wajib untuk setiap orang. Kalau fardu kifayah itu yang wajib hanya untuk sebagian saja. Salat 5 waktu ini fardu ain. Siapapun kita muslim wajib salat 5 waktu. Tapi kalau jihad ini fardu kifayah. Kalau sudah ada yang berangkat jihad dan sudah cukup, maka kita nggak berjihad nggak apa-apa. Apakah ada dalilnya selain dari hadis ini? Karena hadis ini kan kurang jelas menunjukkan hal itu, meskipun sebenarnya sudah jelas. Tapi ada yang lebih jelas lagi. Di dalam Al-Quran, Pak, surat At-Taubah, Allah mengatakan wa ma kanal mu'minun liyanfiru kaffah. Tidak sepantasnya umat Islam berangkat jihad semuanya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Hendaklah ada orang-orang yang bersungguh-sungguh mempelajari ilmu agama. Jadi jangan semuanya pergi ke medan perang, tapi sebagiannya pergi ke pesantren untuk mempelajari ilmu agama dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Islam tegak dengan dua. Yang pertama bisinan dengan senjata, yaitu jihad melawan orang-orang kafir. Yang kedua bilbayan dengan ilmu. Nah, maka dua-duanya harus kuat. Kalau umat Islam ilmunya lemah, kalah. Umat Islam senjatanya lemah, kalah juga. Nah, karena itu Islam mengatur adanya dua macam aktivitas tadinya. Satunya jihad sungguh-sungguh memerangi orang kafir, satunya jihad sungguh-sungguh mempelajari ilmu agama. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwa kedua orang tua kita itu haknya sangat besar. Saking besarnya haknya orang tua sampai bisa menggugurkan kewajiban jihad.
Gara-gara tadi ya, fardu kifayah. Tapi kalau jihad sudah mencapai fardu ain, maka tidak perlu lagi minta izin orang tua. Kapan jihad menjadi fardu ain? Dua kondisi saja. Kondisi pertama, ketika musuh sudah masuk ke dalam negara kita. Nah, itu sudah jadi fardu ain. Ketika dulu Indonesia dijajah oleh Belanda atau Jepang, nah itu fardu ain bagi masyarakat Indonesia untuk jihad, tidak perlu izin orang tua. Bahkan orang tua tidak mengizinkan, tetap kita berangkat. Kenapa? Fardu ain. Demikian juga yang kedua adalah ketika khalifah menyuruh semuanya untuk berangkat. Khalifah mengatakan, ayo semuanya rakyat Indonesia berangkat ke Israel, serang Israel. Seandainya khalifah mengatakan begitu, maka semua kita yang ditunjuk oleh beliau fardu ain untuk melakukan jihad fi sabilillah, nggak perlu minta izin lagi, karena orang tua kita itu masih di bawahnya khalifah di atasnya, sehingga ketika khalifah yang nyuruh, orang tua ini menjadi kalah. Ini aturan di dalam Islam. Jadi jihad itu tidak semaunya gue, bahkan jihad itu di dalam Islam harus ada pemimpinnya. Jadi tidak semua orang angkat senjata begitu. Ada pemimpinnya, Pak. Kalau tanpa pemimpin semuanya melakukan jihad sendiri-sendiri, malah jadi rusak nanti tatanannya. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini, betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan ini ada satu peserta yang saya juga Pak Sarwono. Bapak Sarwono, peserta pengajian, sudah meninggal kapan? Oh, Senin kemarin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa nakkihi min al khataaya kama naqaita ath-thawb al abyad min ad-danas wa abdilhu daran khairan min dari wa zawjan khairan min zawjih wa qihi fitnatal qabri wa 'adzaban nar wafsah lahu fi qabrihi amin. Allahumma ansuril mujahidin, Allahumma arhamil mustad'afin, Allahumma dammir a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallam baraka ala nabiy Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.